ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-16. Saya baca dari terjemahan baru 2. Jadi baiknya saya baca sendiri dari sini. Saudara-saudara boleh mengikuti di Alkitab kita masing-masing, kalaupun ada sedikit perbedaan terjemahan. Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kita hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini topik yang sampai kepada kita minggu ini, teguh berpegang pada kebenaran. Kalau dari ayat 15 tadi, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ada kata kasih di situ. Tetapi kalau kita berangkat dari teguh berpegang pada kebenaran, sebenarnya ada dua hal yang mau kita pilah dalam frasa ini. Kalau bahasa Batak dikatakan tugu masitiopan tu hasitongan. Jadi mulut bagi dua nuaingon, satu teguh berpegang, yang kedua kebenaran. Jadi ada dua hal di sini. Molo didok teguh berpegang, tugu masitiopan, ini artinya bahwa dia tetap di satu titik, tidak bergeser, tidak terombang-ambing dia sampai lepas dari titik itu. Dia bisa seperti pulau kelapa itu, tapi dia tetap di satu titik dan bergeser akarnya. Itu yang dikatakan teguh berpegang. Karena itu sangat penting bagi kita teguh berpegang. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang juga diombang-ambingkan oleh apapun, angin-angin, rupa-rupa apapun pengajaran di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, setelah dikatakan teguh berpegang, dikatakanlah kebenaran. Artinya apa? Pijakan kita penting. Makanya menanam pohon itu penting melihat wilayahnya. Yang ini, mulai suat do pohon kelapa yang sidik kalang, dang denggar. Jadi pijakan itu penting, di mana dia mau ditanam gitu kira-kira. Ada mulu sibul ga do, bah, budang mo do di arah Serang Bantenan kan, budang mo. Dia tumbuh dengan baik karena pijakannya tetap. Nah, kalau kita bandingkan lagi teguh berpegang pada kebenaran, maka kita diminta untuk teguh berpegang, tidak bergeser dari mana? Dari sebuah titik yang dinamakannya itu kebenaran. Supaya apa? Supaya kebenaran itu menjadi tumpuan dan pijakan bagi kaki kita untuk bertahan
dalam semua serangan-serangan apapun itu rupa-rupa pengajaran sekaligus menjadi senjata kita untuk menyerang berupa ajaran-ajaran yang ingin mengombang-ambingkan kita. Jadi sian di sude bidang nih hidup podo kita perlu berpegang pada satu titik. Ya beda-beda. Saya ambil dulu contoh kapal laut. Kalau aku kan kurasa kita pe ngajut kita pergi pulang melalui Merak, kan? Molo tu Merak kita, misalnya molo dang musim libur kan, godang do kapalina parkir. Molo parkir kapal kan bukan di derbaga parkir kan? Derbaga itu do derbaga sih sudah. Derbaga ekonomi dan eksekutif itu hanya ada 7, kapal ada puluhan. Lalu dia parkir di mana? Ini do parkir ya dari kamu? Ini ya. Tertutup harus sotik kan? Tertutup harus sotik karena dermaga itu hanya berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Itu. Tapi dia harus pergi ke tengah dulu, lau parkir. Malu suku-suku buah sedang lau kapali, HP mati do mesin buah sedang bergeser. Alanya adong jangkar. Jadi mau parkir kapal di seberang itu, jangkarnya pasti dijatuhkan. Supaya apa? Mau ombak sebesar apapun, mau angin sebesar apapun, ya dia hanya menari-nari di atas ombak. Dia tidak akan bergeser kemanapun dari titik di mana jangkarnya ditanamkan. Makanya jangkar itu penting bagi kapal. Supaya apa? Supaya dia tidak mago. Jadi molo adong halak, adong kapal na, sugut pagi nga mago, dia kapal huin na ba na, batin na ibuan ahame, alogo, dang adong jangkar ibayan na to. Maka jangkar itu sangat penting sebagai tempat bagi dia untuk memijakkan tumpuannya. Itu dalam bidang kapal majui. Gua misalnya contoh naik dalam bidang bela diri. Mulai kita bela diri di son, au pas mulai SD ngaya bela diri au. Aduh berak, maksila berak ya rumah bela diri teh. Jadi yang paling penting dalam bela diri itu yang pertama bukan serangan. Aku menambukon, sudah itu bui. Kan di sini subuh harus menumbu iso. Sadok unang jo bawa parupuat piburu kan minimal mencanggula ini kan minimal mencanggula minimal masui kan tapi bukan itu yang paling penting. Yang pertama sekali di dalam bela diri, apa yang paling penting pertama sekali bela diri? Kuda-kuda itu, kuda-kuda dan kuda diri dah. Kuda-kuda itu tempat kaki kita bertumpu. Jadi baru masuk kau karate ini kumaso les karate tiki mulai SD au ngeles karate itu asa songona jago. Ada nggak mago sudah, udah pulang biar nggak mago sudah kan? Memang sebulan au diajari hanya untuk kuda-kuda saja. Ujung muru kau. Kapan saya bisa menyerang simpai ini? Alana mau melakukan guru simpai. Kapan saya bisa menyerang simpai? Kau nggak usah nyerang dulu, latih dulu kuda-kudamu. Sebulan iba kuda-kuda terus kuda dulu latih Pak Nibo. Ditendang itu Pak Nibo. Saat tuna subui madamu iba mulai tendang. Itu kuda-kuda, itu yang paling penting. Kenapa? Kuda-kuda itu adalah sarana bagi kita untuk bertahan di dalam serangan-serangan orang lain. Asal mulai tendang pehita dan madamu. Itu bu pehita dan pulabuha. Itu kuda-kuda. Tetapi tidak hanya untuk sebagai alat untuk bertahan. Kuda-kuda itu juga sebagai tumpuan bagi kita untuk menyerang. Jadi kuda-kuda sebagai bertahan, tetapi kuda-kuda juga sebagai alat untuk menyerang. Asal mula baga kuda-kuda na jago may ba na manipak. Namar bulay pisong onidwi. Tangit turboy hamu mga lego bola. Lahu mabay kira si Ronaldo. Molo dang boy jo menggiring-giring bulay. Igiring jo ba nato. Siya not to bariban, siya not to baribon. Wala mabubulay. Itu dasar yang paling penting. Supaya kita tidak seperti dianalogikan seperti daun yang kering. Molo daun kering kan, mulai dari kamu daun kering, roa logo tu selatan, lah ibana tu selatan. Itu. Yo pusa logo ibana tu utara, lah ibana tu utara. Yo pusa logo ibana tu parek-parek na busuk, masuk deh, tu parek-parek na busuk. Ayo yang foto ini. Kenapa? Dia tidak punya pegangan dan prinsip hidup di tengah-tengah ni muluna. Alan itu masyarakat kita, songot topik ni minggu tasadarion, supaya kita tidak diombang-ambingkan ini akan yang saya pelopatkan
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya tahu bahwa ada banyak permainan palsu manusia yang menyesatkan Anda. Jadi simbolis, dang bisa ngona martaduk ber kamu nuaingon, martaduk buhina seram, buhidu buhini simbolis kanteng-kanteng, so ngona mang silabanom mabuhina. Alai simbolis sojol mak kurang soni. Kurang soni nuaing. Jadi jangan kita pikir iblis itu seperti pocong yang wajahnya menyeramkan, dang di simbolis. Dia datang dalam rupa-rupa yang begitu mengasihkan. Itu yang membuat kita nyaman. Itu nyaman bersimbolisi. Anggonang nyaman di simbolisi, dang simbolis beguarni nuaingon, dang robe simbolis dalam bentuk berjubah, lalu pakai topi besar, jenggotnya panjang-panjang, ibuan tambe, dang di simbolis. Bahwa banyak angin-angin, rupa-rupa pengajaran dalam bentuk nakaning didok, permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Jadi nuaing dang bisa ngonohurukin hal-hal sederhana manuaing. Jadi iblis nuaing sudah molo di istilah komputer di mana sudah di-upgrade. Kamu di-upgrade kan? Di-upgrade nuaing simbolison. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah hal yang modern sonarion. Butamu doaha dalam bentuk layar 6 inci. Ini masih simbolis mai. Butamu doahai HP mai. Ido. Jadi odon maing simbolis na paling berat. Dang bisibolis na mertaring drapulay. Dang anggui sumay biar beda dan nak binay congoni kan. Itu ece-ece ina do tiba. Itu. Alay di sodo noai simbolis. Kenapa? Urok majo gudang do sonarizol ini bukan pengikut Kristus tetapi pengikut algoritma. Ayo kan algoritma don. Menurut tahu atau sistem kerja neon algoritma don. Makanya ada istilah FYP. Dong dibegamu FYP? Anggokan itu orang poya teh. Baik butuh abu FYP kan? Ayau pedung for your page. Om mana viral for your page. Ada dua cara di televisi FYP kan? For your page. Artinya kalau mau terkenal ya FYP mana? FYP, FYP. Mau bahasa Inggris itu FYP memang dah. Malah itu bahasa Jaksel nuai, bahasa Jaksel Jakarta Selatan non. Jadi FYP itu algoritma. Algoritma yang diatur oleh manusia yang menyesatkan itu, menyesatkan dui. Kenapa? Songon anak kaning bunga atau daun yang kering tadi itu. Mula dong tabering FYP orang berbuat baik, marsorak kita. Ali adong halak naing makosomi naing mabay sada hal-hal na buruk. Doh musay isi. Itu ima FYP. Kemana algoritma berjalan, kita ikuti itu. Ada orang ingin udah maju main fitnah, mereka usai ikut aja ima FYP. Makanya udah nekaning bahwa kita bukan lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh FYP. Manang trending topik nah udah nekaning ima nyo. Asing na ya dong dope angin grup WhatsApp, itu kan? Sudah kita secara saya yakin nama baik grup WhatsApp pun pasti tujuan na baik, itu kan? Ada kamu di son berencana tabain ma grup tabain grup setan, dengar kan? Pasti grup na baik, nah pasti. Tapi pada kenyataannya grup WhatsApp itu bukan lagi untuk silaturahmi yang baik, alias silaturahmi dosa namanya si sudi. Ini mah godangi, mau dong berita fitnah tetangga, nah so jelas tuh kebenaran nah. Tanpa disaring, langsung sharing. Itu riba masuk tuh grup 10 WhatsApp. Eda, mereka kamu mau opung isi tali. Kan? Tas naik HP, nasian hasil korupsi dok. HP narung rumah ngeliat tas naik, anak kona. Sian kota Jakarta, di ngomong. Tapi itu tadi, bahwa ada gosip panas tentang tetangga, ya kita langsung keluar naluri detektif. Kan keluar naluri dia manuaingon marpungu makai no di Solo ya marpungu joita di grup itu murah-murah kan masuk ke TKP harus ngantong TKP mudah main kan sada kan inganan di simahu marpungu main lah makata hatai taring waktu sada hal kan
Ima zona ulu. Jala namangihu muse angin nabui pamago honaka hubungan tado debata ima angin diskon. Mula dong istilah flash sale. Herwegi hamu flash sale? Ima. Anggo ibana, ipikir ibana, hepeng na di dopeton manang na di aplikasi di Dana ni kumazo kanang do hepeng noang ison do na kepeng sude Dana, GoPay, ado Topet, so nama sude hepeng kan, mobile banking, so nama sude, anggon ulian majo pele bulan akubah, olah ni bulan 12 kayak itu naik, HP ro notifikasi sian Shopee, ima flash sale 88, ini nonton kan, itu naik, tanggal 8 bulan 8, diskon 81% hari kemerdekaan Indonesia. Metung, biar kamu mah baju bagak kan warna biru, songo baju ni nangom mah bagak neka, bagak niom, bayano baru tu pelihat do bayanoku manang tu baju. Mulai mah angin rupa pengazaranon lahu menggoda kamu, tu dia bayanomu nai, itu. Nah kalau anda kalah tidak teguh berpegang pada pijakan kebenaran ini, jadi mahamu check out nakani. Jadi meh check out meh, sudah mahamu mangalia pelihamu nai, tu di bata. Alanya Anda tidak teguh berpegang di dalam kebenaran. Alan itu macam rikok kita berpegang pada kebenaran itu. Supaya apa? Ya sungguh jangkar kapal nakaning. Anda bisa menari-nari di atas banyaknya badai hidup ini. Tetapi Anda tetap berada di dalam jangkar. Yaitu kebenaran itu. Bodoh kamu perkarate. Ditujangi kamu. Diserak kamu. Di segala macam. Tetapi Anda tetap kuda-kuda memiliki yang baik. Alan itu jangkar dan kuda-kuda itu adalah ido firman Tuhan di kita di bagasa sadarion. Asal mulu naing tugu kita berpegang pada kebenaran tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Jamu mah hatani dibatai. Kan? Anggo naingon memang sian 100%, 5% nama-nama buat Bibel tu garizau. Asingnya mabuan HP nabadia nama kan? Gadget nabadia di sana nama IP mulai buka. Bagaimana kita bisa tetap berpegang teguh pada kebenaran sementara kita tidak pernah membaca Alkitab? Maka kekuatan kita ditentukan oleh apa yang kita makan. Itu. Molo neng gugu hapor seumu, ahri pangak kamu, hatani debataru. Itu. Manang hata-hatani solma. Manang hata-hatani dari media sosial. Itu. Maka tentukan makananmu supaya kamu bisa berpegang teguh di dalam kebenaran. Asaunang ni nanak kaning songo dak danak. Dui. Ai dak danak kamu murah-murah yang bang bingkan. Sini namu rodui. Romai bariban. Ini permen rodui. Ima mulu dak danak. Ale di dok asaunang songo dak danak kamu. Matoras di pangatusio, dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Jadi unak kolan daging tanong matoras secara fisik, alayang go kedewasaan rohani kita itu kecil. Makanya mula dong zolma holan imuru hisotik tol ngambek dang do bebana makko. Itu holan imuru hisotik dang olo bebana song leader. Nak kecil ruang muda so kemudian dong. Holan muru sotik anu dang olo be organis song si priskau. Contoh mazurubani. Ini stunting rohani. Bahwa sengodak dana mau yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Alanido, mari kita tetapkan jangkar kita. Mari kita tetapkan kuda-kuda kita imahatani debata. Asa gabe margugu kita maralo hon nasa akarupa-rupa nih pengajaran. Angin-angin yang bisa menyesatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Amin martang yang mahita.